Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 24, ayat 42 sampai dengan ayat 51. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar dan renungkan pada hari ini, Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tuhan yang punya kuasa memberi kehidupan, Dia juga yang punya kuasa mengambil kehidupan. Itu sebabnya sikap batin yang harus dibentuk adalah selalu berjaga-jaga atau selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga. Apakah dengan berjaga-jaga berarti orang harus berhenti bekerja? Jawabannya adalah orang harus tetap bekerja. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan setiap hari dan berlakulah sebagai hamba yang setia. Hamba yang setia melakukan pekerjaannya dengan setia meskipun tanpa diawasi oleh tuannya. Hamba yang jahat akan berlaku malas dan bertindak tidak manusiawi terhadap sesama yang lain. Singkatnya, para pengikut Kristus sambil bekerja setiap hari sebagai hamba-hamba yang setia, mereka juga siap siaga menanti datangnya Tuhan di masa depannya. Saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih jelas, Yesus memberi perumpamaan tentang para hamba yang ditentukan untuk menjaga dan mengawasi segala milik tuannya. Yesus meskipun Allah, rela menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi, mengambil rupa sebagai hamba supaya setiap pribadi manusia dapat memiliki martabat sebagai anak-anak Allah. Setiap orang dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan karena penebusan yang berlimpah darinya. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya, ia menjadi seorang hamba yang setia. Yesus juga memiliki harapan yang sama kepada setiap pribadi untuk menjadi hamba atau abdi Tuhan yang setia. Apa yang harus kita lakukan sambil berjaga-jaga atau bersiap siaga? Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab atau pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, merumuskan kiat-kiat untuk menanti datangnya Tuhan. Pertama, seperti Paulus, orang perlu merasa bahwa karena kehendak Allah, maka mereka dapat menjadi rasul atau utusan Tuhan. Tugas para utusan atau rasul adalah mewartakan kasih dan pengampunan Tuhan yang berlimpah-limpah kepada semua orang. Kedua, semangat mengabdi.
Hamba yang setia adalah seumpama seorang rasul yang ikut mewartakan kasih dan pengampunan Tuhan. Lalu yang ketiga, kekudusan. Bagi Paulus, orang-orang Korintus dipanggil juga kepada kekudusan. Kekudusan yang diperoleh karena jasa Yesus Kristus. Tuhan Bapa di surga sendiri memiliki kasih yang besar bagi manusia, dan kasih-Nya itu selalu menyertai setiap pribadi. Oleh karena kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka setiap pribadi juga diharapkan untuk selalu bersyukur di dalam hidupnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, syukur. Rasa syukur kepada Tuhan Yesus karena di dalam dirinya kita menjadi kaya dalam segala hal, baik perkataan maupun pengetahuan. Tuhan Yesus juga akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahan karena Dia setia. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini membuat kita semakin sadar akan kasih Tuhan dan mensyukurinya. Oleh karena itu kita perlu membangun semangat selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan dengan semua tindakan yang baik dan penuh semangat mengabdi. Dengan mencintai semua pekerjaan kita setiap hari, maka turut mendukung jalan kekudusan kita. Tuhan itu setia selamanya, meskipun kita sendiri tidak selalu setia kepadanya. Apakah Anda dan saya dapat menjadi hamba yang setia di dalam hidup di hadirat Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah aku nabi-nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian di dunia ini, kini dan senantiasa dalam kehidupanku sebagai hamba-hamba yang berusaha untuk selalu setia kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.